Oke, selamat datang di tempat tertinggi di SMA Hello Motion, namanya rooftop. Di sini saya mau nunjukin sesuatu fenomena alam, fenomena visual di mana mungkin bagi yang udah sering belajar kalian udah pernah tahu ya, namanya perspektif gitu. Kenapa sih harus ke rooftop? Karena ada beberapa yang nggak bisa saya tunjukin kalau saya ada di datar gitu. Jadi saya harus mencari tempat tertinggi untuk bisa menunjukkan fenomena ini. Nah, bagaimanakah fenomenanya? Saya akan nunjukin lewat kamera belakang, jadi nanti saya udah nggak akan in frame lagi. Eh, kita akan lihat ke sana. Oke, nah yang udah ada di depan kalian itu adalah sebuah pemandangan dari gedung Hello Motion yang paling atas. Nah, yang saya mau tunjukin adalah yang pertama, ketika kita mau bahas soal perspektif, itu ada yang namanya horizon. Nah, horizon ini adalah hal yang perlu banget kita bahas karena apapun yang berkaitan sama perspektif itu ada kaitannya sama horizon. Apa sih itu horizon? Horizon adalah garis yang kalian lihat di depan sana. Yang mana tuh? Yang ini. Yang ini. Nah, ini saya ada garis. Nah, kalau kalian ngelihat ada garis di sana yang memisahkan antara langit dan bumi, itu disebut sebagai horizon. Nah, si horizon ini rada sedikit unik karena horizon itu akan selalu sejajar dengan sesuatu gitu. Kenapa seperti itu? Karena ini kaitannya dengan dua objek tersebut, yaitu pemandangan dan alat untuk memandangnya. Dalam hal ini adalah kamera atau mata kita gitu. Nah, kenapa ketika kita berada di tempat tinggi kita masih bisa ngelihat horizon, sedangkan kalau di bawah kita nggak bisa lihat horizon? Karena kalau di bawah horizon kita ketutupan sama gedung, makanya saya perlu naik ke rooftop. Jadi untuk nunjukin kalian yang namanya horizon. Itu. Jadi apa yang namanya horizon? Horizon adalah yang di sana, yang garis yang lurus ini. Ini disebut horizon. Pentingnya apa sih, Pak? Pentingnya adalah ketika kalian membahas soal perspektif, hukum-hukum yang terkait dengan perspektif semua berkaitan dengan horizon. Pertama, horizon tidak akan pernah berubah posisinya terhadap ketinggian. Jadi kalau kalian tambah tinggi atau kalian tambah pendek, horizon akan selalu sama kecuali kalian tilt down atau tilt up, menunduk atau mendangak atau menengadah gitu ya. Terus kedua, nah ketika kita ngomongin perspektif, tentunya kalian pasti sadar bahwa gedung yang di sana, gedung yang ini itu jauh lebih besar daripada gedung yang ini. Tapi gedung yang ini terlihat lebih besar daripada gedung yang ini. Karena mata kita membuat yang dekat terlihat lebih besar, sedangkan yang jauh terlihat lebih kecil. Itulah kenapa gedung yang ini dan gedung yang ini sangat amat kecil gitu. Itu adalah hukum yang kedua. Oke? Hukum yang pertama, horizon selalu sejajar dengan mata. Kalaupun ini saya naikkan, misalnya ini saya nggak taruh di mana ya. Nah, ini saya taruh sini, saya naikkan, maka garisnya hilang tapi horizonnya tetap sejajar. Gitu. Nah, ini adalah fenomena horizon. Lalu, hukum kedua, kalau bendanya lebih dekat, lebih besar dibanding benda yang jauh gitu. Nah, itu beberapa hukum. Terus juga mungkin kalian tahu sadar bahwa warna yang di sini lebih cerah dibanding warna yang di sana karena ada yang namanya haze atau kabut. Berarti kalau bendanya makin jauh seperti ini, maka warnanya akan semakin pudar. Sampai sini kita udah belajar 3 hukum. Pertama tentang horizon. Mana horizon? Nah, ini horizon. Kedua tentang jarak dan besar kecilnya sebuah objek terhadap jarak. Karena kalau ini adalah land, yang atas adalah langit, maka tengah-tengahnya selalu ada horizon. Benda yang lebih dekat akan terlihat lebih besar, sedangkan benda yang jauh akan terlihat lebih kecil. Gedung yang ini lebih dekat daripada gedung yang ini, walaupun kita tahu bahwa gedung yang ini mungkin bisa jadi lebih besar dari yang ini, tapi dia terlihat lebih kecil karena dia lebih jauh. Ya, itu adalah hukum perspektif yang perlu kalian ingat selama-lamanya. Lalu, nah ini yang paling penting. Di sini saya udah punya kotak. Nah,
pentingnya memahami horizon ini akan sangat terkait dengan cara kalian menggambar kotak. Saya punya kotak di sini. Kalau saya taruh dia di tengah-tengah pas, maka kalian tidak akan bisa melihat sisi kanan dan kiri atas bawahnya. Tapi perhatikan ketika saya turunkan, dia berada di bawah horizon. Apa yang kalian lihat? Sekarang kalian melihat ada bagian atasnya. Dan akan ada garis yang miring seperti ini. Menuju kemana? Menuju ke horizon. Nah ini, atau kita kenal sebagai yang namanya vanishing point. Jadi ada garis yang menghilang gitu. Kalau saya angkat, ini serius ya, saya sumpah saya nggak puter-puter gini. Ini lurus, tapi ketika dia ada di bawah horizon, maka bagian atasnya kelihatan. Sedangkan kalau saya angkat lagi sampai dia berada di atas horizon, maka kelihatan bagian bawahnya. Nah seperti itu. Lurus, nggak kelihatan kanan kiri atas bawah. Di bawah horizon kelihatan atasnya, di atas horizon kelihatan bawahnya. Lalu apa jadinya kalau saya geser ke kanan? Kelihatan bagian kirinya. Kalau saya geser ke bagian sini, kelihatan bagian kanannya. Fenomena ini yang mempengaruhi terciptanya ada teori 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Mungkin itu dulu. Penjelasan lebih lengkapnya saya akan jelasin di kelas. Thank you. Kembali ke Pak Wawan yang ada di perpustakaan.